Sang sakala sakti Nabi Luga Tambunan, diberi kepercayaan penuh nubuatan. Nabi Luga Tambunan viral. Semua denong-denong tahu sang Nabi Luga, baik yang muda sampai yang tua renta. Dengan sekejap dia bisa sampai ke surga. Nabi Luga denong titanium berkuasa, luruskan bawa Roh Kudus kendar wanita. Diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet, menghancurkan denong sesat yang koslet. Kutukannya nyata seperti pesawat jet, menghancurkan penyesat Lucifer kupret. Semua penyesat denong adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan, seperti si pengamat dan tunai dia anak setan. Malam ini terkena kutukan Nabi Luga Tambunan. Siapapun yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Kan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu papa, itu dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal. Firman Nabi Luga memang masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tadi saya bilang ya, kalian bisa cari sendiri. Lanjutannya panjang lagi, saya baca. Intinya sebenarnya penyembah berhala ya mereka ini. Iya, tapi bawa nama Yesus ya. Si Maria yang jadi patung. Siapa sih? Apa malam-malam ya. Sekalipun paus adalah inkarnasi setan, kita tidak seharusnya mengangkat kepala melawannya, melainkan ya, berbaring dengan tenang dan bersandar di pangkuannya. Anjir. Barang siapa memberontak terhadap Bapak kita, dihukum mati, bilang enggak? Karena apa yang kita lakukan kepadanya, kepada paus ya, kita lakukan kepada Kristus. Kita menghormati Kristus jika kita menghormati paus. Kita tidak menghormati Kristus jika kita tidak menghormati paus. Saya tahu betul bahwa banyak orang membela diri dengan menyombongkan diri. Mereka sangat korup, katanya, maksudnya paus itu korup, melakukan segala macam kejahatan. Tetapi Tuhan telah memerintahkan bahwa sekalipun para imam, para pastor, dan Kristus di bumi ini maksudnya paus ya, adalah inkarnasi setan, kita harus taat dan tunduk kepada mereka, bukan demi mereka, melainkan demi Tuhan. Paus Kristus di bumi dari mana Pak argumen itu? Ini dari ini ya. Catherine dari Siena. Iya, Catherine Siena. Salah itu pengertiannya. Pengertian kamu salah itu. Ini terjemahannya langsung kok. Pakai Google kan translate-nya kan? Yang ngaco lah. Ya, terus gimana? Coba kamu kasih, mau saya carikan Inggrisnya. Boleh. Orang paus saja udah banyak 50.000 kasus pedofil itu udah diakuin Vatikan kok masih ngeles aja si kucing satu ini. Ya bagus. 50.000 sampai Paus Fransiskus minta maaf, mohon maaf dalam tempo 50 tahun terakhir ini udah ada hampir 3.000 kasus pedofil. Iya bagus. Masa Paus ngomong kayak gitu? Iya, apa yang kamu harapkan? Dia kan bertanggung jawab kan dengan anak buahnya kan? Iya, tetapi kan masa sampai 3.000 anak kecil sih. Setan. Itu kan baru tuduhan, belum terbukti kan, itu kan? Kok tuduhan, dia aja sampai minta maaf kok, kolor kalau udah pakai paus minta maaf. Maksudnya ya salahnya di mana gitu loh. Maksudnya seorang pemimpin melihat kesalahan anak buahnya minta atas maaf. kasus 50.000 loh, kecuali 2 orang. Kita masih malam ini 50.000 katanya. Berapa bocil-bocil disikat. Kamu bisa seperti Paus nggak minta maaf untuk kesalahan anak buahmu gitu?
Apanya? Kesalahan anak buahmu. Kalau gua mah mundur dari paus, gua anjing, gua kembali lagi jadi lonte, gua gituin aja. Toms, ini loh bahasa Inggrisnya Kalau Toms ya. Catherine of Siena said, even if the Pope ya was Satan incarnate. Dari Kamu buku mana terjemahkan itu? apa? Dari buku mana? Ya, we Nah, ought not itu di to raise- di ujungnya kan ada artikelnya tuh. Itu kan dari AI itu kan. Loh, kamu tunjukkanlah versimu apa, ya? Ya kamu lah, kan kamu yang Udah saya mendalilkan. kasih ini, kamu nggak setuju, kamu bantah, kamu buka datamu, Mhm. ya? Jadi kamu pakai AI begitu? Loh, gimana sih? Kan Tadi di bahasa Indonesia kamu udah terima, kamu bilang bahasa Inggrisnya, saya kasih kamu bahasa Inggrisnya tuh ini. di bawah Ini bukan saya ketik ini, klik linknya tuh yang ini itu saya yang di nggak bawah ketik tuh. ini. Klik yang di bawah tuh linknya. Kamu buka lah. Di sana itu. Masa jadi pastor banyakan homereng. Kenapa? Katanya nggak nikah, ternyata homereng. Homereng mana bisa nikah? Kolor. Ya apa dosa hombreng itu kan sama dengan berzina ya, itu kan sama dengan kita mencuri gitu kan, mencuri ya dosa zina itu ya Makanya sama di dengan dosa kepausan, mencuri. kenapa pernikahan sejenis dilegalkan? Karena pastor ini banyak homereng. Dalilnya di mana Luka? Kalau itu melegalkan perkawinan sejenis. Coba lo search di Google, paus udah menyetujui walaupun itu tidak resmi tapi udah disetujui. Gua tahu ininya apa. Cuma yang orang yang suka framing itu Masih memang lo belain setan aja si Dajjal satu. Udah jelas-jelas. Citra kemana? Dia tadi emosian sekarang lagi apa dia? Lagi nyoli ya. Ini Katerina Oksiana kan? Lagi nyoli. Gitu dong. Katerina Oksiana ini siapa sih? Siapa sih dia? Jabatannya apa dong? Dia itu Doctor of Church apa ya bahasa Inggrisnya? Doctor of Church. Ini apa? Sama kan? If the Pope was Satan incarnate, ya? Even if the Pope was Satan incarnate, we ought not to raise up our heads against him. Sama nggak? Sama aja kan? Terus di bawahnya, dibaca di bawahnya. Yang. But calmly down to rest on his bosom, kan sama juga. Lanjut. Jangan salah. He who rebels against our Father is condemned to death. Ya, yang melawan paus. Lanjut. Gua ngerti bahasa Inggrisnya. Lanjut. Sama. Lanjut. Sampai habis. For that which we do to him, we do to Christ. Oke, terus scroll lagi. Masih ada lanjutannya. Ya, kamu itu mau sampai di mana? Lanjut lagi. Makanya enggak. Honor Christ if we honor the Pope, Apaan namanya? Itu udah jelas itu. and we dishonor Christ Belum habis, if Luka. we dishonor Menurunkan paus. the Pope. Paus Apa cuma lagi? aki-aki kok. Cuma aki-aki berjubah Terus doang. lanjut. Bocil-bocil disikat. Ini sudah satu perikop. Biarawati. Nih, kamu mau saya bacakan sampai selesai. Boleh, silakan. Apa lagi? Silakan. Kamu kan tadi bilang mau baca sampai habis. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Tidak mungkin. Ya kan? Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Tidak mungkin seorang pemimpin agama masa menggengbeng para suster. Di mana? Kejadiannya di mana? Kamu Jadi, mau yang baru? oke. Kardinal Sebentar. McCarrick, kamu ketik. Kardinal Jadi gini. McCarrick. Ya. Ketika Angelica Gembrano dibawa Tuhan ke neraka, lalu ketemulah para pastor dan para suster dicincang-cincang.
Tuhan Yesus berkata, ini suster, mereka tidak menikah bukan karena mereka cinta kepadaku, tetapi banyakkan mereka ini karena diputusin gagal dalam bercinta dan berpacaran, makanya mereka jadi suster. Dan para pastor, kata Tuhan Yesus, ketika dia dibawa ke neraka. Ini kesaksian dari Angelica Jembrano ketika melihat orang-orang Katolik disiksa, dibakar di neraka. Angelica Tuhan Yesus Jembrano siapa? berkata, Angelica Jembrano siapa? seorang nabi dari Meksiko, nabi perempuan dari Meksiko. Sebentar, lo diam dulu. Jadi di dalam kesaksian itu Tuhan bilang para paus ini, para pastor ini suka main sama suster. Terus kata Tuhan Yesus, di dalam setiap patung itu ada setan-setan. Berarti benar. Di dalam setiap patung Maria itu ada setan. Gue juga pernah kan ke Tarakanita kan, pas gue lagi kencing di sekolah ini ada patung Maria. Merinding lu gue. Gue bilang kenapa jadi gue merinding? Ternyata benar kata Tuhan Yesus, di dalam setiap patung itu ada setan. Tapi nggak sadar. Ini yang barusan mati ini, Tomat. Siapa tuh? Siapa tuh? Coba. Ini US ya, Kardinal Theodore McCarrick. Ya, ini soal abuse ya. Kardinal loh, sekelas kardinal itu sex abuser loh. Enggak. Ya, kamu mau apa lagi? Penipuan terbesar itu bukan koruptor. Penipuan terbesar itu ya paus lah. Pakai jubah buat nakut-nakutin orang. Coba lah suruh paus lu suruh pakai singlet. Aduh, kenapa? Jangan pakai jubah. Nah, coba lanjut. In the Closet of the Vatican ya, kamu baca, ungkap 80% pastor ya, pastor apa Vatikan. Oh, itu gue pernah baca ininya tuh. Artikelnya itu yang buat itu gay, dia itu mengaku mucikari dia. Jurnalis. Iya. Masa mucikari ada di gereja? 80% lagi banyak banget. Namanya juga gosip. Namanya juga Kok gosip? Kenapa sih si Dajjal ini kita belain Dajjal? Kenapa Dajjal? Hukumnya cuma satu ya, pembela gay ya gay, itu aja. Iya. Pembela homo ya homo dia. Oh, Kamu tahu nggak Thomas? Ya? Kamu bunuh para gay aja, kamu bunuh para gay aja. Nggak perlu kau ajarin, nggak perlu kau ajarin. Udah ada yang melakukan itu. Udah diam aja kau. Lakukan. Sekarang kau udah ketahuan gitu loh. Kau pembela berarti kau juga pelaku. Udah selesai. Dan jangan nih gay lagi Gue sih. nggak tahu. Ya udah pastilah dia yang membela. Kenapa? Kenapa kita tidak membela? Karena kita bukan pelaku. Itu aja ya. Hukum alam itu. Jadi kamu mau semua gay dibunuh begitu? Enggak urusan saya. Udah ada hukumnya untuk itu ya. Sekarang kau harus sadar bahwasannya kau adalah gay yang dibicarakan di sini. Paham kau? Ya, gue nggak merasa gay sih. Bohong lo. Bohong lu. Gue pasti suka memek gitu kan. Kalau ngomong ngemeng doang siapa juga bisa. Bahasanya Tapi hati lu nggak bela dia gitu loh. lenje banget dia ngomongnya. Lenje banget. Inilah yang disebut dengan mekong rempong tempong. Mekong rempong tekong. Nah ini kamu tahu nggak Tom, ini Filippo Sorcinelli itu adalah apa? Desainer Lakukan. untuk paus ya, paus. Oh iya dia gay, dia gay. Udah tahu nggak? Anjir. Waduh, semua gay. Jadi- Kamu tahu nggak yang rancang Luce itu
Itu juga perusahaan gay itu juga. Bukan, dia itu pernah mendesain kayak kampanye tentang LGBT Toka-toki begitu. itu. Ah, Itu perusahaan Jepang juga itu. desain. Dan kemudian baru-baru ini kamu tahu nggak gay-gay itu ke Vatikan semua bawa salib pelangi ya. Tahu Pak? Iya, bergandengan tangan masuk di kota. Di mana itu? Tahu. Ya itu bagaimana ya, itu kan seperti Paus Francis ya bilang kalau gereja itu bukanlah museum para kudus, melainkan rumah sakit untuk para pendosa gitu loh. Jadi orang yang ya gue juga pendosa gitu. Tapi yang ngerawat gue. Ya rawat sama juga ya. Rumah sakit para pendosa. Iya, jadi Tapi ingatlah ya, yang gereja diciptakan Tuhan itu hanya laki-laki dan perempuan. Gak ada gay. Jadi gini, memang Lucifer ini punya salah satu ajudannya nih Homreng, namanya Asmodeus. Dialah yang main di sini. Jadi makanya di gereja Katolik itu kan pernikahan sejenis dilegalkan. Protestan kan ikut-ikutan melegalkan pernikahan sejenis. Kena peringatan kamu. Iya, dia peringatan dari Persatuan Homo Internasional. Jadi sebenarnya ajaran Katolik ini termasuk ajaran Tai ini berapa lama mereka udah pelajari ini Nabi? Tuh udah berabad-abad, 13 abad, gila loh. Dari tahun abad ketiga sampai sekarang udah abad ke-19. Udah hampir 17 abad. Enggak lah, Katolik itu baru ada 1054 kok. Di abad ketiga kan Katolik. Kok 1054 sih? Ya, Tahun 1054 baru ada Katolik Roma. Oh 1054 ya? Iya. Tapi kok sok tua banget sih? Kan yang tuaan itu ortodoks. Oh sini dong ya. Si KTTP. Iya, SKTPPP. Droy ah. Makanya dia sosok benci katrong. Dia aku turun dulu ya, soalnya udah jam. Enggak. Karena gini, karena Katrom itu merebut semua. Cabang Judas, Apa makasih yang Bang Judas. Ya, thank you. menjadi milik ortodoks diambil semua. Thank you Pak Judas. sosok main tua-tuaan lah si KTTP sama katrong ya. Tuhan Tapi memang sama angin. Tapi emang paling tua itu ortodoks sih. Pantesan aja si Metatron Homreng deket banget sama Romo Biantoro. Thank you Karindu. Kesian buat Bang Troy. Oh rindu bangun lagi. Naik Karindu. Jadi memang kalau mau diperhatikan ya antara Katolik dan Romo Biantoro ini Dari ada tadi kamu naik kesamaan, Karindu. yaitu di dunia perhomoan. Indo, siapa Slayer? Ini koin gua sampai cepek gini siapa yang ngasih Slayer? Sintiul lah. Tiul. Mana ada gua sama Sintiul dikasih kalau lu iya bang. Tuh di sebelahmu tuh. Mungkin katrom kan. Aduh. Katrom. Gue lucunya sih KTP sosok benci Katolik. Padahal sama-sama Tuhannya angin. Sosok ikutan titanium benci Katolik.
yang benar-benar berbeda dengan Katolik itu cuma titanium, karena Roh Kudus tuh ibu. Kalau si Katolik kan Roh Kudus, si Maria kan nyonyanya Tuhan Allah Bapa. Ratu surga lagi, dan kupecahin lah. Ketua homo Bekasi. Homo apaan? Ketua homo Bekasi. Sih, ya deket lah Bekasi lah. Kan lebih banyak homo di Bogor sih. Nah. Kayaknya kok makin yakin nih, kok tahu semua informasi. Gimana? Jadi udah berapa kali lah Pantat makin atas kena terjang itu. Sementara ini sih belum ada ya, sementara ini ya. Gue dengar lu udah sampai bunting katanya diterjang sama titit. Loh, Siapa? Mak lo? lo Oh, kan gua. katanya lu bunting. Siapa bilang? Pas lu bunting yang kuat tuyul. Itu malu itu, malu. Aduh. Gimana sih lu ga? Makanya kalau bikin tuh jangan main gereja-gerejaan, jangan main pendeta-pendetaan. Harus dibaptis Roh Kudus. Nah, gereja lo itu kan sebenarnya bukan gereja. Emang gereja palsu. kayak gimana? Emang gereja yang benar kayak gimana? Kalau ada gereja itu pasti ada penglihatan, pasti ada penampakan Tuhan Yesus, Roh Kudus, ada mujizat-mujizat. Ini di gereja, masa ada kasus sampai 50.000 kasus pedofil sih ada aja. Kalau 1-2 sih kita ngerti lah, ini sampai 50.000, anjir. Ya itu kan yang terlapor. Tapi yang terlapor, yang nggak terlapor 2 juta. Iya kan? Iya, tuspol. Gak tau kayak si Luga topiknya tuspol mulu kayak. Sebenarnya ini gereja. Nah. Lo penasaran Sebenarnya kena tuspol? ini gereja baru mau bordir sih. Lo pernah ke rumah bordil emangnya? Anjing salah. Lo tahu emangnya? Gue ngerinya. Gue curiga Selang ini homreng loh. Gue curiga. Iya. Karena gue lihat dia ada sentium kayaknya dingin, nggak ada rasa gimana. Gue curiga ini homreng nih. Aki-aki blow on. Jangan-jangan Sintiul dianggapnya Bunda Maria ya? Bunda Maria. Harusnya ke cowok ya kan, minta nasihatnya ke Sintiul ya. Iya. Paling si Padre Pio udah digulung nih sama Selang. Pantat mau udah rusak gitu. Cari. Lu terus lu nyoli nggak? Enggak, Sintiul kan kalau ngomong kayak Bunda Maria ya kan. Oh. Kalau gereja kita lahir. Luga, terus lu kalau ngeliat tuspol gitu lu ngaceng nggak? Luga. Kok jadi gini sih omongan di lontong ini? Jangan-jangan ini udah pernah disuruh sama Elang nih. Enggak, ketemu juga nggak pernah. Emang yang normal itu nggak enak bang? Udah ada aja nanti. Bang, yang normal aja nggak enak emang? Cewek sama Foto kememek kan? cowok. Ih, Nah, kontrol memek kan? Enak. iya itu aja lah. Ngapain kok mesti yang kotor-kotor? Kita aja ya. Gue nggak tahu. Lu tanya si Luga, dia kan terobsesi sama Kalau tuspol. Banci kan ngomongannya ekstrim. Kok ngomong lo ekstrim banget sih? Kok berani lo ngomong gitu sih? Emang kan? Ekstrim. Oh itu biasa itu. Lu Gua ekstrim tanya. buat lu. Gue tahu. Tahu nggak kenapa orang dulu paling takut sama Nabi? Karena kalau Nabi itu lidahnya pahit bang. Bisa kejadian apa yang diomonginnya. Apa? Contohnya gimana? Lu Contohnya satu,
Lu kayaknya Ya, pernah katanya bilang kan pantat kalau lu udah Nabi rusak. Muhammad itu di neraka kan? Hah? Dulu itu gimana? 2023. Nah, Ini ingatnya dulu aja. Di guru kamu orang Islam. Coba lo open cam. gimana? Open cam lo pasti. Coba lo open cam. Lu coba tuh open ya. Maksudnya Ngapain lo penglihatan lu ngurusin bener orang? nggak? Enggak, ini Ngapain? gue lagi mau bacakan artikel nih sebentar. Pertanggungjawabkan dulu. Nih, sebentar ya. Kenapa sampai 50.000 kasus pedofil terjadi di Gua Vatikan? bacain ya Bu. Nih, Pendeta Lugahon Tambunan 2022 nih ya. Oh jadi Pendeta Bang Luga, Tambunan 1554 menjadi sorotan itu sebut Nabi 1554 itu sebenarnya kejadiannya skisma timur dan barat. Situlah Luga, pertama kali Luga. Katolik Ini gua bacain ya. dipisahkan dari Ortodok. Ucok. Oh gitu sih. Jadi perpisahannya Di dari Ortodok itu Fajar. melahirkan Katolik. Luga 2022. Lalu perpecahan berikutnya itu 1517 ya. Kamu Reformasi bilang Nabi Muhammad yang melanjutkan gereja-gereja Protestan ya pada waktu itu ya. ya. Nanti DM aja Bang kalau soal yang tusbol DM aja Bang ya. Iya, kita lagi bahas. Lagi buka data ini saya, please lah. Minta Iya. klarifikasi si Luga. Nah, Sekarang bahas dulu kenapa sampai Luga, si Luga bilang Ayo ngarang loh, ngarang. teman saya lihat Muhammad Oh, ini di artikel 2022 itu Ini ngarang terus loh. Bener, Tapi. enggak ini ada di 2000. coba di open cam ditangkap. Open cam baru suruh ngomong kayak gitu berani nggak? Iya, lu boleh ngomong kayak gitu. Cuma open cam lah. Iya. Kita ini kan di sini kan gak ada Islam, jadi biar orang Islam nanggapin lo ngomong di ruang Islam kayak begitu. Ya memang sebenarnya perkumpulan ini sih Homo. homo. Makanya begini, kenapa semua mereka nggak merit? Setelah gue pikir-pikir nggak merit semuanya. Iya bener ya. Kenapa mereka nggak merit ya? Iya. Parah banget. Lihat aja muka-muka mereka ini kan. Jadi gini. Sebentar. Gini, gue curiga ada namanya black pop ya, pop hitam, paus hitam. Mereka tuh berada di belakang layar. Jadi mungkin ada kemungkinan penyeleksian kardinal ini ya memang harus begitu. Susah lah orang kalau misalnya normal dipaksa nggak kawin itu susah. Tuhan aja nyuruh kawin kok, ya kan? Nah mereka ini nggak kawin. Alasannya apa? Nggak mungkin alasan ketuhanan, udah jelas-jelas ada patung, ya kan? Pasti alasannya memang Beranak cuculah engkau, itu firman kok. dan katanya banyak. Iya. Orang di dalam waktu Angelika Jembrana bilang, ini suster-suster ini juga nggak kawin bukan karena mereka cinta pada Tuhan. Mereka udah gagal dalam bercinta. Makanya mereka siapa tahu dapat cowok lagi di sana kan. Nah, ujung-ujungnya begitu. Makanya dibilang ibu dari segala pelacur. Ngapain lah selang genden gua. Coba lo bikin terus aja.
Aduh. Coba gue cek ya, gue cek dulu. Kemana sih Nabi Lar? Tahu bilang cek apa? Gak ngerti aku Bang Troy. Iya, ngecek apa tadi dia? Boleh ngecek di Komalang. Halo Kak Emberly, selamat datang di Komal Slayer. Kak Rindu. Hi Slayer, thank you. Unitarian itu termasuk Protestan juga ya, Berli? Iya, dia Sama, Bang. bawah naungan Protestan. Itu Kristen juga bang gitu. Dia di bawah Protestan dia. Berarti cuma ada dua ya, Katolikan sama Protestan gitu ya? Betul. Jadi denom-denom lain semua di Mereka ini cuma numpang hidup doang. Mana ada Unitarian jadi Kristen? Cuma makanya pakai Alkitab, nipu-nipu. Kalau gua ketua dinas Kristennya, ini gue paksa masuk Buddha nih mereka ini semua. Iya, betul juga. Iyalah. Karena Kristen Makanya itu mikir. sebenarnya syaratnya kata si Kombuan untuk Yesus menjadi Tuhan. Kristen, syaratnya itu pertama harus punya patung kata Kombuan, terus punya rosario sama 3 kilo menyan. Kok gitu Kombuan gue bilang ya? Syarat. Makanya Emberly, kamu harus percaya Yesus Tuhan. Unitarian itu ajaran setan. Nyamar-nyamar jadi Kristen, numpang di Miwas Kristen. Suatu saat dia ketemu memang menteri penguasa, gue copot mereka ini. Jadi ilegal. Emberly ini saksi Yehova ya, Li? Kamu saksi Yehova ya, Li? Masa Kan cewek cantik Aku bukan saksi Jehovah. apa? Kamu Kristen kan? Pernah didatangin mereka pernah. Oh, Nah, terus Juga kamu percaya Yesus itu? beberapa kali aku juga pernah ikut ibadah mereka. terus kalau Emberly pendapatnya tentang apa namanya PMI gitu, apa namanya apa sih? Itu bantuan transfusi darah itu gimana, Emberly? Menurut kamu? Menurut aku Itu salah nggak? nggak boleh. Berarti kamu saksi Yehova dong. Kamu saksi Yehova. Aku bukan saksi Jehovah. Nanti aku ngaku Terus kamu saksi apa? Jehovah, aku dimarahin. Itu udah Dimarahin orang ciri-cirinya. saksi Jehovah nanti. Aku Oke, nanti oke. dimarahin orang saksi Jehovah. Oke, terus kamu apa sekarang? Emberly, kamu Tapi apa aku sekarang? Enggak, pernah gini belajar loh. sama Li. mereka dan aku setuju dengan pemikiran mereka seperti itu. Oh, Tapi iya, aku jadi bukan saksi Jehovah. Gini loh. Oh, Unitarian. Kenapa aku menyampaikan transfusi ya? Karena Ya, itulah pengenal pertama sekali yang paling kental di saksi Yehova. betul Mereka itu menolak. Bang Troy, betul. Iya. Aku setuju sama pemikiran mereka, tetapi aku bukan saksi Jehovah. Terus kamu apa? Yang di batu Amberly itu Advent kata Bang David. Iya, Tapi terus kamu jangan enggak. jujur. Gini bang Kamu Luga. apa? Abang Bang Luga. aku no denom Bang Luga, aku Iya, no denom. Iya, bagus. Aku itu kan berpikir keimanannya. yang Bagus. Begini Bang, contoh nih kalau misalkan aku lihat nih di denom, misalkan di denomnya Protestan, ada hal-hal aku lihat, oh dia sesuai Alkitab, ya aku ikut seperti itu. Kalau misalkan Iya, dari paham, di paham. luar tentang gini loh, kalau transfusi dia darah, itu sebentar, aku melihat dia sesuai dengan Alkitab, aku ikut. sebentar, Denom, Bang. denom.
Iya. Begini loh, no denom itu bukan itu yang saya tanya, itu nggak penting nanya no denom. Yang saya tanya, imanmu percaya kepada Yesus sebagai pencipta atau Yesus itu sebagai ciptaan? Jawab. Yesus sebagai ciptaan, Bang Luda. Anjir, udah. Jangan tepuk tangan kau, Cok, itu sesat. Emang tepuk tangan lagi. Sepakat kau. Ini. Jadi kalau si Amberly ini mengatakan Yesus adalah ciptaan, salah. Karena Yesus itu adalah anak kandungnya Bapa dan Roh Kudus. Makanya di Saksi Yehova, kalau anak kandung itu bukan ciptaan, karena dia sudah bersama-sama, benih itu sudah ada di dalam badannya. Yesus itu sudah bersama-sama dengan Allah, makanya disebut firman dan anak tunggal. Jadi Yesus itu bukan ciptaan. Contoh, kenapa Yesus bukan ciptaan? Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, ya Bapa juga nggak bisa ngampunin manusia. Emang bisa Bapak meludah-ludahin orang, weh hilang kau dosamu? Nggak bisa. Berarti ada sisi Bapak tidak mampu. Bapak itu juga cowok. Kenapa Bapak itu cowok? Berarti dia tidak bisa hamil. Yang bisa hamil adalah perempuan, yaitu Roh Kudus. Makanya Titanium ini adalah ajaran yang melibas semua bidat, termasuk Saksi Yehova, Unitarian. Jadi sekarang kalau saya tanya sama Emberly, mamanya Yesus siapa? Mama kandungnya siapa? Maria atau Roh Kudus? Pasti dia jawab Maria, supaya dia bisa Yesusnya jadi ciptaan. Iya kan? Kalau mamanya Yesus Roh Kudus, mungkin apakah menurut Emberly Yesus itu keluar dari Bapa, Emberly? Seperti di Yohanes 8 ayat 42. Aku datang dan keluar dari Bapa. Benar nggak, Emberly? Iya, dia berasal dari Bapa, tapi dalam arti dia diciptakan banyak. Iya, artinya dia keluar dari Bapa sebagai ciptaan gitu. Iya. Mana ada orang keluar itu sebagai ciptaan? Gimana Adam diciptakan dari debu tanah. Keluar dari Bapa. Nah, kalau keluar dari Bapa nggak bisa. Keluar dari Bapa ya dirinya sendiri itu yang keluar. Gimana tuh, Li? Keluarnya ini pengertiannya seperti orang melahirkan kan, maksudnya Bang Luga? Bisa, firman. Kan dia anak tunggal Allah, berarti dia keluar dari rahim Roh Kudus. Karena Bapa kekal, berarti kan benih yang ada di dalam Bapa juga kekal kan? Roh Kudus juga kekal. Berarti kalau sama-sama kekal, berarti Yesus itu adalah tidak diciptakan, karena dia udah bersama-sama dengan Bapa. Yang di luar Bapa adalah ciptaan, contoh Adam. Adam kan tidak keluar dari Bapa, dia dari debu tanah. Dia diciptakan. Kalau Yesus itu tidak diciptakan, tidak bersama-sama dengan Allah. Dari mana kita tahu Yesus tidak diciptakan? Bapak tidak bisa melakukan apapun tanpa Yesus. Bisa nggak Bapak ngomong tanpa Yesus? Nggak bisa, orang Yesus ada perkataannya kok. Bisa nggak Bapak menjadikan langit dan bumi ngomong? Tidak bisa, karena Yesus itu adalah perkataan Bapa. Itu. Oke, selamat datang Benny. Benny. Ya, Benny imannya apa? Protestan, Katolik, Kristen. Udin Petot ini nabi kayaknya. Udin Petot. Udin Petot itu adalah orang Kristen yang mengatakan gambar Tuhannya seperti angin, seperti roh, nggak ada bentuknya. Makanya kami bilang ini ajaran tai. Nah, apakah Bang Benny menganut ajaran tai yang seperti saya ucapkan tadi? Silakan dijawab.
ajaran tai. Heeh. Nabi berak enggak? Saya berak, makanya saya lempar. Oh, kamu Nabi Luga. Iya. Berarti Nabi palsu. Oke, saya seorang nabi mengatakan bahwa Allah Bapa itu adalah laki-laki berjubah dengan gemerlap seperti jutaan bintang, jubahnya dahsyat. Dia adalah sosok laki-laki yang memang duduk di atas takhta. Tapi datanglah si manusia ajaran blow on ini, dibilangnya lah Tuhan angin, alasannya roh tidak berbentuk. Jadi gimana gambar Tuhan itu? Ya angin. Wahyu 4 ayat 2 dikatakan ada sebuah tahta di sorga, dan dia yang duduk di atas tahta itu duduk seorang, nampaknya seperti permata yaspis. Jadi Allah Bapa itu duduk, dan di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab, bukannya angin. Beelzebul, masa Tuhan kau bilang bergambarnya angin? Coba kau buka mulut kau, jawab dulu. Kenapa kau bilang Tuhan itu angin bentuknya? Kalau Nabi Luga sudah ketemu sama Tuhan ya? Sudah. Oh, berarti pernah mati ya? Sudah. Pernah mati. Iya, rohnya dibawa ke neraka. Berarti kapan matinya Luga? Bukan itu yang penting. Kenapa kau bilang Tuhan angin, sempak? Itu yang perlu kau tanyakan. Nah, ya saya nanya, kamu udah pernah mati enggak? Itu nggak perlu pernah kau ketemu tanya. Tuhan enggak? Nggak perlu kau tanya. Yang penting, kenapa kau bilang Tuhan kau nggak punya bentuk seperti angin? Wah, kamu kan bilang Tuhan itu laki-laki. Berarti saya tanya, kamu udah pernah ketemu Tuhan enggak? Kan tertulis di kitab Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan Mana perempuan. mana tertulis? Sebentar, kucing dengerin kalau aku lagi ngomong. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Tuhan itu ada rupa, rupanya seperti apa? Seperti laki-laki. Jangan kau bilang angin, setan. Ada Tuhan laki, ada Tuhan perempuan, perempuan Roh Kudus, itulah istrinya. Angin nggak berbentuk pala kau. Beni, mau tanya seriusnya malu nih. Udah berapa lama kau menganut ajaran tai seperti ini? Coba jawab. Udah berapa lama? Udah ngedengar kau dari Persatuan Laki-Laki Tai Internasional, benar nggak? Betul. Beni, buka muncung kau Beni. Kenal kembuan. Aduh, kata Om Elang ini pingsan ini Nabi. Si Elang masih nonton ya. Kalau si Elang kan Persatuan Manusia Blow On Paroki. Si Elang ini rencana mau buka gereja Katolik di paroki tapi jatuh neraka.
Si Elang apaan sih ngedem-dem gue, si lontong itu apa sih maksudnya? Gue pikir dia live, gue keluar dia nggak ada, gue masuk lagi ke sini. Benny, kenapa Tuhan kau kayak angin, kau bikin kolor? Enggak, saya nanya dulu, Papa Luga, kamu kapan jadi nabi? Udah lama lah Ucok. Udah kapan? Udah lama banget. Udah lupa saya. Nabi Luga. Ada selirnya juga nabi-nabi ini kan? Nggak boleh lah, kau pun jangan ngikutin pastor. Pastor selirnya cowok. Ada pastor selirnya cowok. Lalu cewek. Saya nggak bisnis selir. Oh, Saya kan nabi suci, kudus. Kudus belakang. Nabi kudus. Ini si Benny ini pasti salah satu pacarnya si Elang ini. Hah? Mana? Burung Elang itu, si Elang itu salah satu cowok simpanan para pastor. Makanya dia rajin digenggeng Terus dari kamu belakang sama pastor. simpanannya Tuhan. Kalau saya kan rasul, hamba Tuhan, saya harus hidup suci, nggak boleh aneh-aneh. Hidup suci. Istri berapa? Satu lah. Oh, satu. Itu pun belum nikah gua. Oh, pantas. Hancur. Jadi si Benny ini Udah punya istri tapi belum nikah. sebentar dulu, Benny, kau mulut. Nabi. Ngomong-ngomong, kan udah punya istri satu tapi belum nikah. Aduh, Nabi ini bisa sesat ya. Benny, kau orang Katolik ya? Kristen aku tadi sesat. Oh, berarti kau babunya Edis berarti ya, Edis TV. Ya Kristen itu ada berapa? Yang masuk ATM-nya aja nih pas ini si Slayer nih. Gini aja lah, Dan. Kau pergilah kau ke tukang las, kau laslah kepala kau tulisan 666. Apa tuh 666 lagi? Luga. Kenapa sih? Sejak kapan kamu dapat tulisan 666? Anu Nabi, bangun tidur dalam tidur. Kenapa jadi orang gila semua yang bahas? Nabi baru bangun tidur. Nabi. Apa Nabi. Butet? Apa Cok? Nabi udah pernah butet terus Nabi mimpinya dekat perempuan. Butet. Aku laki-laki Cok. Nabi. Butet pula dipanggil. Nabi. Benny, kau gak sopan kali bantah-bantah Nabi. Gak ada sopan sih. Sopan aku panggil dia Nabi. Mana gak sopan? Kalau aku panggil lu enggak, itu gak sopan. Nabi. Nabi, aku udah panggil dia Nabi. Iya, kenapa Nabi sih? sesat. Manusia bloon kenapa?
Nabi. Ini ada yang lebih gila dari si Elang gitu ternyata. Nabi. Namanya Nabi. Nabi. Iya kenapa? Iya kenapa? Aduh, kapan orang banyak ini disesatin sama kamu, Nabi? Banyak kali disesatin orang. Kasihan orang-orang ini, Nabi. Udahlah kalian dulu yang nangani pasien yang satu inilah. Nabi sesat, aduh. Ini kapan kamu jadi nabinya? Gimana nih Nabi? Apa lempar ke neraka apa gimana? Bentar dulu. Bentar. Jadi kembali lagi ke si Emberly. Janganlah kau minum lagi, Nabi. Aduh, si kucing satu ini udah. Tidurlah kau, tidur udah. Banyak banget orang gila di rumah si Slayer ini. Aduh, Slayer. Siapa lagi nih? Mokondo. Oke, selamat datang semuanya. Siapa? Malam. Mokondo. Siapa sih? Baca siapa sih? Kala Gondang. Ya, imannya apa Bang? Mokondo. Imannya apa dulu Bang? Bang Kala Gondang. Kala Gondang. Ini pasti ada gila-gila ya juga nih. Ya Bang, Kala Gondang. Kalau Imannya apa dulu Bang? pernah ke surga tahu berarti. Waduh, ini Ngatain gila, pasien gila, juga kan. ini. Jadi saya mau tanya itu sama Bang Luka kan. Pada saat itu kan Bang Luka pernah debat seruan di mana sama siapa itu waktu itu Bang Luka? Siapa? Sama yang Bang Luka debat itu. Koko Gintan Ababan. Nababan dan kawan-kawannya kan. Nah itu Bang Luka itu dapat bayaran berapa saat itu? Enggak banyak sih. Yang kapan nih? Kalau yang lama dapat 13 juta, kalau yang baru cuma dapat gopek. Dapat gopek berapa maksudnya Bang Luka? 500.000. Oh ya banyak lah Bang Luka. Kalau yang dulu dapat 13 juta ya satu kali debat itu ya. Iya. Jadi kawan-kawan di sini ini belum paham sama Bang Luka sebetulnya. Bang Luka ini pernah turun ke neraka atau ke surga, pernah naik ke surga, seperti itu. Jadi dipahami dulu. Memang dia ini utusan, seorang utusan yang diutus untuk kepada orang-orang Kristen. Ya mungkin itu aja Bang Luka pertanyaan saya Bang Luka. Iya. 13 juta ya. Oh, hebat Bang Luka ini. Ini tambah malam tambah pada saat itu. tambah rame nih Nabi, kayak banyak Udin Peter di bawah. Iya. Ya. Jadi untuk Bang Luka ya beritakanlah Injil ke seluruh umat Kristen. Itu aja Bang Luka. Kita Bang Luka. Diwaraskan lah Bang Luka ya. Bukan kepada seluruh umat Kristen aja Bang, Abang juga percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, kalau saya, karena kalau Abang nggak percaya, kalau Abang nggak percaya juga Abang dicampakkan ke lautan api. Kalau saya lebih percaya daripada orang Kristen Bang Luka. Apa tuh? Saya lebih percaya daripada orang Kristen. Saya percaya. Contohnya, Anda percaya Yesus sebagai apa? Satu, Nabi. Kedua, anak kandung Allah. Nabi. Yesus itu punya orang tua nggak?
Dia nggak punya orang tua. Salah, mana ada? Doang dia. Salah, mana ada orang punya ibu nggak punya bapak? Nggak ada itu. Kalau yang namanya anak itu hukum Tuhan itu semua harus punya ayah dan ibu. Nggak ada punya mama nggak punya bapak. Gimana orang bisa hamil kalau nggak ada orang tuanya? Orang tuanya Yesus siapa? Maria. Tuh salah lagi. Kok salah? Bapaknya Yesus, bapak kandungnya siapa? Nggak punya. Salah. Yesus aja salah mulu kalau dari tadi. Salah yang benar yang mana Bang Luka? Yang benar itu ketika Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Jadi Yesus ini punya bapak tuh di atas langit, di surga bapaknya. Itulah bapak kandungnya. Mamanya siapa? Maria. Salah. Mama kandung Yesus itu juga bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan. Siapa mamanya? Roh Kudus. Roh Kudus itu istrinya Bapak. Istimewa ya pengetahuan Bang Luka. Terima kasih karena sudah diberitahu. Jadi, jadi gini Bang. Mariam ya Bang Luka. Begini. Sudah diberitahu. Jadi Yesus itu anak kandung dari kedua orang tuanya. Ya, siapa kedua orang tuanya? Kedua orang tua Yesus itu adalah Tuhan, mamanya Tuhan, bapaknya Tuhan. Siapa? Bapaknya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Orang tua mama kandungnya Roh Kudus. Roh Kudus itu juga pencipta langit dan bumi. Bapak Tuhan, mama Tuhan, anak pasti Tuhan. Begitu. Jadi Yesus itu bukan nabi, makanya dia disebut anak kandung, anak tunggal Allah. Kalau anak tunggal Allah, dia berarti mamanya Allah dong. Masa anak tunggal Allah, mamanya manusia, bapaknya manusia pula? Anak tunggal Allah, bapak Allah, mama Allah, maka Yesus itu adalah Tuhan. Sudah nggak bisa dibantah. Bang Luka. Gimana? Kata Bang Luka. Betul lah. Iya. Jadi kawan-kawan Kristen juga ya harus memahami Bang Luka ini. Soalnya kan istimewa lah. Karena kalian terus dapat ilmu dari Bang Luka ini. Gitu. Jadi harus diikuti lah nabi yang diutus. Betul. Gitu. Ya, kalau Jadi dilebihkan Bang Luka, hatinya. pemahaman saya Bang Luka setelah maupun itu di dalam Al-Quran maupun itu di dalam Bible, ketika penyampaian kepada Maryam itu, penyampaian kalimat itu yang disampaikan oleh malaikat itu kepada Siti Maryam atau Maryam itu Maria. Nah itu kalau saya menganggap di situ nabi, nggak apa-apa lah Bang Luka ya. Jadi jangan diejek-ejek saya Bang Luka. Enggak kok. Itu Bang Luka. Jadi kalau masalah ibu ayahnya memang saya kurang paham di situ. Makanya ini sudah dikasih tahu Bang Luka. Makasih. Iya. Jadi gini, saya tegaskan ke sini, saya tidak membenci teman muslim, tapi saya hanya menyampaikan pemahaman dalam Alkitab. Karena kan gini, Yesus itu kan pernah hidup. Jadi yang lebih tahu tentu orang-orang yang hidup sejaman dengan dia. Nah, hasilnya adalah yaitu kedua orang tuanya Yesus adalah dua-duanya Tuhan. Karena bapaknya Yesus itu cowok. Nggak mungkin anaknya cowok, bapaknya jadi angin, nggak mungkin. Yang benar adalah bapak. Sama seperti Lugahon Tambunan. Bapak saya Marcel Tambunan, bapak saya itu cowok. Dia militer bapak saya. Nah sekarang kalau Yesus adalah cowok, berarti bapaknya cowok, mamanya pasti perempuan. Siapa mamanya? Nggak mungkin si Maria. Iya kan? Iya. Kalau Maria ibunya Yesus, Maria ibunya Yesus, lalu Yusuf bapaknya, maka Yesus pasti nabi. Saya juga nggak mau jadi orang Kristen. Tapi karena Yesus itu lahir tanpa hubungan seksual,
maka dia punya bapak bukan Yusuf. Siapa bapaknya? Abang tadi bilang nggak punya bapak. Yang benar adalah ketika Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari sorga. Kenapa nggak terdengar dari tetangga rumahnya Yesus? Kenapa harus dari sorga? Kenapa harus dari sorga? Bang Benny, sabar Bang Benny. Sebentar Benny, nanti kau kucampakkan kau. Diam dulu, ini lagi serius ini. Jadi gini, jadi Yesus itu ketika dibaptis terdengar dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika Allah Bapa memperdengarkan suaranya dari surga, kita yang di bumi ini harus berpikir, harus punya otak. Gila men, orang tuanya kok ngomong dari langit. Emang bapaknya tinggalnya di langit? Ngeri banget ya. Betul Berkata. Jadi gini Bang Luka. Jadi gini Bang Luka, betul kata Bang Luka, ketika Tuhan itu beranak Tuhan itu tidak masalah karena Tuhan kan seperti itu ya Bang Luka. Nah ketika Tuhan manusia beranak Tuhan kan nggak mungkin ya Bang Luka. Nggak mungkin, makanya iya, saya bilang Maria itu cuma mama angkat, mama kandung dari Yesus. Kan turun seperti rupa burung merpati. Itu kan simbol. Artinya, kenapa Roh Kudus itu turun seperti burung merpati? Dia lagi ngomong, ini anakku. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi ketika Yesus dibaptis, bukan si Maria yang datang. Woi, diam dulu kau yang di langit, ini anak gua. Enak aja lo bilang Yesus anak lo. Jadi Maria itu tidak ada urusan apa-apa. Dia cuma hamba Tuhan, bukan ibu kandung Yesus. Makanya malaikat Gabriel berkata kepada Maria, sebab anak yang kau kalahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nggak mungkin malaikat Gabriel berbohong. Gabriel lah yang mengatakan Yesus itu anak Allah. Kenapa anak Allah? Karena memang kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya, adalah dua-duanya Tuhan. Itu yang benar. Makanya disebut Tritunggal. Bapa, mama, dan anak. Itulah yang disebut Tritunggal. Jadi kawan-kawan Kristen ini, jadi yang dikatakan Bang Luka itu betul kata Bang Luka itu. Nah jadi kawan-kawan Kristen ini harus banyak-banyak belajar kepada Bang Luka supaya pengetahuannya lebih istimewa, lebih cerdas, lebih bisa memahami kan seperti itu. Betul kan Bang Luka ya? Lagi yang jiwa yang itu aja Bang Luka, terima kasih. Haleluya. Iya. Nabi. Bentar Benny bangkit lagi nih Nabi dari neraka Nabi. Kalau si Benny ini ya Nabi ini. Oke Bang Luka, Kenapa saya si izin Benny? dulu ya semuanya ya kawan-kawan. Tuhan berkati ya Bang ya. Tuhan berkati ya. Jadi jangan dengarkan si Benny Bang. Kalau si Benny ini informasi yang dengar si Benny ini terlalu sering melakukan hubungan seksual dengan Dajjal, makanya jadi blow on. itu kata Nabi Luga. Coba ya, orang muslim aja sampai seperti itu, dia kaget kan, percaya dia betul. Ini kan, lihat, berdialog sama dia kan nggak ada perlawanan kan, karena kita menyampaikannya dengan hikmat Tuhan. Coba kalau si Amberly debat sama Islam, udah mulut sampai buset 7 hari 7 malam nggak kelar-kelar. Makanya Amberly kau bilang Yesus itu Tuhan supaya kau bisa menang. Lihat kan Muslim selesai dalam hitungan detik. Oke, sekarang si Andy siapa? Ayo Andy, apa yang mau kau sampaikan? Mau tanya nih Bang Lugani. Iya. Itu ini kan judulnya Roh Kudus istri Bapa. Betul. Apa iya Tuhan beristri?
Bentar, abang beristri. Betul. imannya apa bang? Saya Islam. Aduh, satu pertanyaan ya bang, habis jawab turun Oke, ya. oke. Gak apa-apa, biarin. Ini perlu ditanya gini. Apakah Tuhan beristri? Kalau kita perhatikan dari ucapan-ucapan Yesus, itu sangat menjelaskan bahwa Tuhan itu beristri. Dari mana jalannya kok Tuhan beristri? Ketika Yesus membuat mujizat, ketika Yesus membangkitkan orang mati, ternyata kuasa yang dipakai oleh Yesus itu bukan kuasa Bapa, tapi kuasa dari satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Jangankan Yesus, Bapaknya Yesus pun pakai kuasa Roh Kudus untuk menjadikan alam semesta. Pertanyaannya, kalau kata Tukul, Pirtini ini, nah, kok bisa Allah Bapa sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus juga anaknya, membuat mujizat tidak pakai kuasa sendiri, tetapi malah memakai kuasa Roh Kudus. Karena Bapak itu pun membuat mujizat, menciptakan alam semesta itu bukan pakai kuasa sendiri. Kenapa nggak pakai kuasa sendiri? Karena memang dia nggak ada kuasa. Kuasanya Bapak itu berasal dari Roh Kudus. Kalau kuasa dari Roh Kudus, kuasa anak dari Roh Kudus, fix lah ini yang namanya bini. Ini pasti nyonya. Berarti kekuasaan mutlaknya bukan dari Yesus. Kenapa bang? Berarti kekuasaan mutlaknya bukan dari Yesus dong. Bukan, kuasa yang dipakai oleh Yesus itu berasal dari Roh Kudus. Dan satu lagi, kuasa yang dipakai oleh Bapa untuk menjadikan alam semesta itu bukan dari Bapa sendiri, itu dari kuasa Roh Kudus. Pernah ada seorang nabi dibawa Tuhan ke surga, lalu berdialog dengan Roh Kudus. Nabi ini bertanya, siapakah engkau? Roh Kudus berkata, Yahweh adalah suamiku, Allah adalah suamiku. Ketika Yahweh atau Allah menciptakan singa, akulah yang membuat singa itu bersuara. Jadi Allah Bapa ini cuma menggambar dan mendesain, yang memberikan kuasa sehingga suara itu bisa mengaum. Itu bukan Bapa, bukan Yesus, tapi Roh Kudus. Kalau sudah begini caranya, fix lah kalau Roh Kudus itu nyonya. Abang ngerti nggak nyonya? Ya. Bukankah seperti itu? Contoh, di dalam rumah tangga, Bapak cuma bisanya mencari duit. Yang bunting bukan Bapak, yang bunting nyonya. Kalau yang bunting nyonya, yang memberikan hidup dan kuasa nyonya, berarti dia adalah istri. Nah, Roh Kudus juga sama. Jadi gitu aja bang. Kita udah diajarin dari matematika berpikir. Kalau abang ketuhanan di Kristen itu ibaratnya seperti makhluk manusia gitu ya. Kejadian 1:27, dia memang diciptakan segambar dengan Allah. Jadi jangan abang sudah diciptakan paling mulia, abang banting, abang diri abang jadi tai. Udah mulia diangkat, malah serupa dengan Oke, thank you Bang Luka, terima kasih. Iya. Ya, Jadi terima begitu, kasih. Bang, ya. Saya turun lagi. Tuhan berkati, Bang. Oke, shalom. Tuh kan, simple nggak, Amberly? Kalau berdebat pakai titanium, ada nggak perlawanan? Tapi coba Amberly, kalau si Edis yang monitor berdebat, sanggup pasang kalau si kuda-kuda Edis yang berdebat, kalau mau siap bakal tanya. dijabanin 7 triliun tahun, ya. Cuma dengan Edis kalau Gimana, Kak berdebat Amberly? masih dikasih waktu. Dan itu pun belum kelar-kelar. Muncungnya Edi sampai bebusa, sampai pontok semua gini. Gak akan kelar melawan Muslim.
Tapi kalau kita pakai titanium, cepat gak? Selesai nggak? Hitungan detik. Cuma menit kan? Tamat langsung. Mudah dipahami. Cepat. Sederhana. Tapi yang kalau lain pakai kalau pakai gaya Edis, siapakah Muhammad Roh? Akhirnya dikejarlah kau sampai ke Amerika. Kita berdebat tapi maaf. Nah, datang ini salah satu lonte yang sering nongkrong di kafe di neraka. Nah, ini dia nih. Ini kalau ini pantatnya ini incaran para gadun-gadun neraka, yaitu Dajjal. Pura-pura pakai kacamata, tahu-tahu nyembah iblis. Makin lama makin lain si Dato si Lugen. Jangan kau panggil aku Luga, aku jatuhnya udah opung kau. Sopan kau sedikit sama orang tua. Opung kawanku. Ora sopung. Kau lihat kan? 2 menit selesai, 2 menit selesai. Ku takut-takutin microchip gabung. Daripada kau wandes-wandes gak jelas. Kau sembah aja si Samuel Syahan. Kau dari tadi ngomong kayaknya nggak tahu apa yang kau omongin. Tak ada dasar ayatnya menyatakan Roh Kudus istri Bapak. Loh, kan sudah dibilang Yesus membuat mujizat pakai Roh Kudus. Bapak pun membuat mujizat pakai Roh Kudus. Ya fix lah dia nyonya. Nyonya itu. Telur. Jadi tulangnya siapa tulangnya? Tulangnya siapa? Kalau dalam ketuhanan nggak ada istilah tulang. Ya, Tuhan itu udah maha kuasa. Nggak ada lah. Oh berarti nggak ada ya, berarti kau belum tahu berarti. Semua kan ciptaannya, semua kan manusia ciptaannya. Apa diciptakan? Aduh, ini orang. Emang kau ada istirahat dulu kau ya. Udah malam istirahat. Tidur malam Pak. Tawa lagi tenang. Kalau Bapa menciptakan langit dan bumi pakai kuasa Roh Kudus, dan anak pun membuat mujizat pakai kuasa Roh Kudus, kesimpulannya Roh Kudus nyonya. Ngerti nggak? Bapak nggak bisa bunting karena nggak punya rahim. Anak keluar dari rahim. Berarti Roh Kudus perempuan. Coba dulu di setel lagunya Bang Troy kalau ada Roh Kudus perempuan sebagai lagu penutup yang kita tutup. Roh Kudus perempuan kalau ada Bang. Roh Kudus adalah perempuan. kayaknya Bang Troy ketiduran dia. Ya tidur ya. Jadi begitu. Roh Kudus itu ya perempuan. Maria itu ciptaannya Roh Kudus. Loh, Roh Kudus punya kelamin, uang dia cewek kok. Dia ibu kok yang melahirkan seluruh para ciptaan. Semua alam semesta ini kan dari rahimnya Roh Kudus. Begitu. Oke lah, Bang Slayer, terima kasih untuk partisipasinya. Kita udah memberitakan Injil. Terima kasih tuh Bang Slayer, Bang Troy, Karindu, semuanya, Berdi. Tuhan berkati ya. Ya, ada yang monitor aja juga ya. subuhnya. Iya. Tuhan berkati semuanya ya. Semuanya shalom. God bless. Kita tutup dalam doa ya. Bapak di surga, terima kasih kami telah bersharing. Biarkan sharing kami Tuhan jamah setiap orang mendengar. Bapak berkati Bang Slayer semua, Bang Troy, Karindu, Berli, Narayan. Tuhan berkati semua dalam nama Yesus. Oke Bang Slayer ya, Tuhan berkati ya. Nabi, makasih. Shalom.